Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi tausiah siang kita pada siang yang berbahagia ini yaitu Tengku Zakiur Fuad. Kepada Tengku kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul arshil azim, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya dan mutlak milik Allah semata, yang masih lagi dan lagi hingga detik ini meminjamkan sehari lagi nyawa kepada kita. Karena kenapa kita katakan sehari lagi? Karena belum pasti dan tidak ada yang berani menjamin bahwasanya esok hari kita masih sempat untuk datang kemari. Mungkin nanti malam Allah sudah panggil kita duluan menghadap Allah. Maka sungguh syukur di atas syukur Allah masih meminjamkan, memberikan subsidi waktu kepada kita para hamba yang bergelimang dengan dosa, penuh dengan maksiat kesehariannya, untuk terus menerus memperbaiki diri, memohon ampunan daripada Allah di bulan yang suci, agar ketika suatu masa Allah memanggil kita, dosa-dosa kita setidaknya sudah banyak yang diampuni. Salawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah meninggalkan kepada kita sunnah-sunnahnya yang indah, sunnah-sunnahnya yang penuh dengan hikmah. Jalan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah jalan yang agar Allah ridho, cinta dan merahmati setiap hamba-hambanya. Meskipun hingga detik ini ramai kita lihat kita para hamba Allah, baik akan bila kita para hamba Allah mungkin telah sangat jauh daripada jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Tengku-tengku, umi-umi sekalian, saya tidak menjabarkan setiap penghormatan saya karena akan memakan waktu yang terlalu panjang, tapi penghormatan sebesar-besarnya pada seluruh para hamba Allah yang telah Allah izinkan pada hari ini untuk bertatap muka duduk di sini untuk mendengarkan tausiah pada siang hari ini, yang meskipun enaknya kita istirahat pada siang ini, namun sambil istirahat kita mendengarkan tausiah, semoga ada menyangkut di dalam hati kita. Saya mendapatkan judul untuk berbicara pada hari ini mengenai takwa dan tawakal. Ini adalah dua hal yang sungguh-sungguh sangat luas jika ingin kita bicarakan. Namun simpelnya apa Ustaz yang membedakan antara takwa dan tawakal? Tentu dua hal yang berbeda. Takwa miurang ngecehkeun pubut yang suruh pujuh degah. Lakukan yang Allah perintah, jauhi yang dilarang oleh Allah. Nah, jika tawakal adalah melakukan sesuatu kemudian mengembalikan hasilnya kepada Allah, itu bahasa simpelnya tawakal. Takwa Allah, usaha batayong hasil Allah, itu daripada tawakal. Nah, tunggu-tunggu umi-umi sekalian, saya ingin berbicara mengenai kisah-kisah yang tentu tentang orang-orang yang bertakwa dan berujungnya tawakal kepada Allah. Sebuah kisah yang sering saya ceritakan di dalam khutbah-khutbah, mungkin sudah pernah tunggu-tunggu umi dengarkan, tapi ini sebagai pengulangan. Ada sebuah kisah di sebuah negeri yang sekarang terkenal dengan warna kuning emasnya, benar-benar emas.
Sekali lagi tengok, tak perlu cat warna emas, tak cat. Itu cat emas, cat warna emas. Tapi ini memang emas yang dilebur, mencair, dilapisi ke setiap yang ada di negeri tersebut. Bahkan ada yang mengatakan di klosetnya pun dilapisi dengan emas. Sebegitu kayanya negara tersebut. Tapi sebelum menjadi kaya, negara ini adalah negara yang mengalami krisis ekonomi yang sangat berat, sangat parah. Negara apa ini kira-kira? Brunei Darussalam, sebuah negara yang kecil sekali negaranya, tapi hasilnya melimpah ruah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dulu sebelum mereka mendapatkan kekayaan yang begitu melimpah, Brunei Darussalam pernah mengalami krisis moneter. Sang sultan pada masa itu habis cara ataupun ekonomi, hancur lebur ekonomi. Maka beliau mengembalikan semuanya kepada Allah, kepada hukum Allah. Bagaimana kalau kita memanggil ridha Allah dengan menjalankan hukum Allah secara kafah, syariat Islam secara kafah. Dulu Brunei Darussalam tidak menerapkan hukum syariat Islam secara kafah. Nah, kemudian sang sultan mengumpulkan seluruh para dewannya, para pembesar negerinya untuk memberikan sebuah pesan bahwasanya beberapa bulan ke depan di negeri kita akan kita terapkan syariat Islam secara kafah. Pencuri potong tangan, korupsi apalagi, pezina yang belum menikah dicambuk, yang sudah menikah dirajam. Berani kita menerapkan hukum itu? Ramai orang yang mengatakan ini melanggar HAM. Jika kita ingat melanggar HAM, apakah Allah yang menerapkan hukum? Anda ingat ke HAM Allah? Seharusnya itu yang kita ingat. Jika ini melanggar HAM, apa Allah tak ingat melanggar HAM? Tapi kita lebih mendengarkan mereka yang bertitel tinggi hari. Tak apalah. Nah, kembali ke Brunei Darussalam. Berbicara sang sultan di depan para pembesar negerinya bahwasanya beberapa bulan ke depan Brunei Darussalam akan kita tetapkan syariat Islam secara kafah. Mau tak mau, terima tidak terima, akan kita tetapkan. Maka mulai kocar kacirlah para dewan pembesar negeri. Mana mungkin kita menerapkan syariat Islam dalam keadaan ekonomi seperti ini? Semakin berkuranglah para wisatawan datang ke negara kita jika kita menerapkan syariat Islam. Mereka harus pakai hijab, tak bisa pakai celana pendek. Dari mana kita dapatkan uang jika wisatawan pun tak datang ke negara kita, sedangkan rezeki dari mereka? Itu yang mereka yakini. Dan saya yakin hari ini di tempat kita pun itu yang kita yakin, wisatawan yang membawa rezeki kemari. Tapi di tengah kekocar-kaciran tersebut, sang sultan mengatakan, saya tidak mau tahu. Kalian persiapkan semua keperluan. Beberapa bulan lagi kita tetapkan syariat Islam secara kafah di negara kita. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita kembalikan semua kepada Allah. Maka yang sinis tetap sinis, para pembesar negeri yang sinis tetap sinis. Nekalan bertambah pecah kacir nanggro, bertambah krisis moneter jika tidak percaya jika kita menerapkan syariat Islam secara kafah di negara ini. Dan ternyata apa yang terjadi, tunggu-tunggu umi sekalian, ternyata benar apa yang dikatakan oleh para dewan pembesar negara. Semakin miskin negara Brunei Darussalam ketika menerapkan syariat Islam, semakin hancur ekonominya. 1 bulan, 2 bulan semakin hancur, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan mereka semakin hancur ekonominya. Namun pada bulan ke-6 Allah balik semua itu. Dalam sekejap Allah balik. 6 bulan kemudian penerapan syariat Islam secara kafah, Allah balas, Allah bayar secara kontan apa yang telah mereka lakukan. Allah keluarkan di negeri Brunei Darussalam sumur minyak yang tak berhenti mengeluarkan minyak hingga pada hari ini. Tunggu sekalian, lihat apa yang Allah balas. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalian mencoba membuat makar terhadap Allah, tapi sebenarnya Allah sebaik-baik membuat makar. Mereka pembesar negeri sebelumnya tidak senang kepada penerapan syariat Islam, tapi ketika Allah balas, tak boleh dibarukan penduduk syariat Islam bepah lagi.
Sekarang baru Allah bayar dengan sumur minyak yang tak berhenti mengeluarkan minyak hingga detik ini. Di mana-mana dapat sumur minyak. Berapa kaya yang mereka miliki hari ini. Mereka bertakwa kepada Allah, negeri yang menerapkan Islam secara kafah, hukum-hukum Allah. In tansurkumullah yansurlakum wa yustabit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah, Allah akan menolong engkau, dan Allah akan tetapkan, kuatkan pendirianmu di atas tapak bumi. Allah bukan butuh kepada pertolongan kita, tengku-tengku sekalian. Tapi bukan itu yang perlu kita artikan. Tapi jika engkau menghidupkan agama ini, Allah pun akan menghidupkanmu. Itu yang harus kita bawahi. Namun sungguh sangat disayangkan tengku-tengku ini sekalian, pada hari ini ramai daripada kita, generasi kita yang berbondong-bondong, bahkan meninggalkan apa-apa yang ada di dalam agama kita. Terkadang kita malu untuk menerapkan syariat Islam, bahkan Islam terlalu fanatik dengan agama, sehingga kita pun mencoba menetralkan semuanya, mencari cara untuk mendapatkan sesuatu dengan cara kita, tak memohon kepada Allah. Maka apa Allah berikan, maka kita ada kerana baik laki baik lain kita yang cara Allah. Engkau jauhi aku, aku pun lebih menjauhimu. Maka semakin susah hidup kita hari ini, tengku-tengku sekalian. Adakah kita rasakan hal tersebut? Dengan tugas yang tak pernah selesai dalam kehidupan kita, kesibukan yang tak kunjung ada jedanya, terkadang menjauhkan kita daripada Allah. Meskipun kita sholat, namun hati kita ternyata tidak di tempat sujud. Seberapa banyak, saya mohon maaf, bukan saya berkata untuk penghinaan, tapi seberapa banyak hati kita berada di dalam sholat, atau seberapa dusta kita dalam sholat ini hari ini, tengku-tengku sekalian. Sholat ini seharusnya menyelesaikan setiap permasalahan, tapi selesai sholat bukan selesai masalah kita, semakin berdatangan. Dikatakan bahwa jika engkau punya permasalahan yang besar pun bisa diselesaikan dengan sholat. Tak hujan, sholat, Allah beri hujan. Besar permasalahan tak hujan, apakah lagi tentang masalah pribadi kita hari ini? Takkan selesai dengan sholat. Tapi ramai hari ini kita yang bergelar tinggi, bukan menjadikan masalah itu kecil, tapi menjadi besar ketika ada di hadapan kita. Tapi berapa banyak sekarang hamba Allah yang ketika dia dapat masalah, dia bentangkan sajadah, dia angkat tangan, ya Rabb, inni fawaktu hada amri ilaih. Ya Allah, aku pasrahkan permasalahan ini kepada Engkau, ya Allah. Pertanyaan besar kepada kita hari ini, tengku-tengku sekalian, seberapa dekat hati kita dengan pencipta kita? Atau di hati kita lebih ditempati oleh mereka yang terbenci? Posisi Allah telah diambil oleh mereka untuk kita gantikan Allah dengan kita mengingat mereka yang paling kita benci di dunia ini. Telah tergeser posisi Allah dalam hati kita, maka tak selesai-selesai permasalahan kita, tengku-tengku sekalian. Dan tengku-tengku umi sekalian, berapa ramai hari ini hamba Allah yang mengaku hamba Allah, namun mereka malas untuk sholat. Tak berani saya katakan kepada orang lain, saya sendiri, misalnya saya katakan untuk diri sendiri. Seberapa ramai hamba Allah hari ini yang berani meninggalkan sholat. Iblis dulu dikeluarkan dari surga bukan karena dia tak mau ibadah. Zikirnya melebihi zikir para malaikat. Yang lebih daripada malaikat adalah solawat. Iblis tak bersolawat, tapi zikirnya Masya Allah lebih daripada para malaikat. Salat dia kepada Allah, sujud 70.000 tahun tak mengangkat kepalanya untuk bersujud kepada Allah. Tapi ketika dia diperintahkan sujud kepada manusia, dia tak mau. Tapi hari ini hamba Allah hanya diperintahkan sujud kepada Allah, tak diperintahkan untuk sujud kepada manusia. Tapi manusia lebih memilih tidak sujud kepada Allah, tapi lebih memilih sujud kepada manusia, lebih sujud kepada orang-orang yang punya atasan, punya jabatan tinggi, untuk mencari jabatan. Jika ada pertanyaan tengku-tengku sekalian, mana yang lebih jahat antara manusia dengan iblis? Maka bingung kita ingin menjawabnya. Tengku-tengku sekalian,
Takwa dan tawakal ini yang perlu kita tanamkan kembali di dalam hati kita. Perbaiki hati, karena itu pertama yang mencerminkan jiwa kita, kehidupan kita dari dalam sini. Tengku-tengku sekalian, bagaimana cara membersihkan ini? Banyak cara. Zikrullah salah satunya. Membaca Quran seperti tengku-tengku umi sekalian lakukan. Tadarus itu niatkan untuk membersihkan ya Allah setiap karatan yang ada di dalam hati. Karena jika kita tidak berdoa seperti itu, tidak berdoa kepada Allah agar karatan itu menghilang, sama saja ketika besi yang sudah berkarat kita timpa dengan cat baru di atasnya, tapi di bawahnya tetap keropos. Itu yang terkadang kita lupa. Bagaimana tubuh membaca Al-Quran dapat membersihkan hati, memberikan kesembuhan bagi tubuh kita? Ada sebuah kisah. Ada seorang pembicara hebat dari Mesir. Beliau sebelum menjadi pembicara pernah sakit stroke. Stroke, tak bisa bangun, tak bisa digerakkan seluruh tubuhnya kecuali mulutnya berbicara. Keluarganya membawa beliau berobat ke sana kemari, ke negara ini, ke negara itu, sampai ke Amerika Serikat. Sampai di Amerika Serikat, ada seorang dokter hebat dari agama Yahudi. Beliau dokter itu berkata kepada keluarga orang yang sakit ini, "Kalian Islam?" "Ya, kami warga Islam, 100% Islam, nenek kakek kami pun Islam." "Lantas jika kalian Islam, kenapa harus membawa orang stroke kemari? Kenapa tidak kalian baca Al-Quran? Kuatkan bacaan Al-Quran kalian. Bagi orang stroke ini suruh baca Al-Quran setiap hari. Setiap hari baca Al-Quran akan jadi penyembuh bagi kalian. Kenapa tidak kalian lakukan tersebut? Kenapa capek-capek kalian bawa kemari?" Yang mengatakan ini, tunggu sekalian, orang Yahudi. Sama rasanya seperti dia menempelkan kotoran sapi di muka kita. Seharusnya kita orang Islam yang melakukan seperti itu, tapi ini orang Yahudi yang berkata kepada kita, "Kenapa kalian tidak membaca Quran kalian? Kan lagi malah tiba." Orang Yahudi mengatakan seperti itu. Maka pulanglah mereka, dikatakan kepada orang yang sakit stroke ini, "Baca Al-Quran setiap hari." Maka dia baca Al-Quran setiap hari selama 3 bulan dalam cerita tersebut dikatakan. Dan pada bulan ketiga, biiznillah, sungguh Allah sembuhkan penyakit orang stroke tersebut, dan dia menjadi pembicaranya pada hari itu. Pemateri, pembicara hebat dari Mesir. Dia pernah stroke, tapi dia karena rasanya seperti malu tadi dikatakan oleh Yahudi, "Kalian punya Quran, kalian baca." Bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan orang stroke? Lantas bagaimana Al-Quran tak mampu menyembuhkan hati kita yang penuh karatan, tengku-tengku sekalian? Maka marilah hari ini di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kembali rasa keakraban kita, kedekatan kita dengan Tuhan yang telah menciptakan kita, yang kita selama ini telah disibukkan dengan pekerjaan kita, yang rasanya Allah telah begitu jauh ketika kita berdoa, "Ya Rabb, aku mohon ini ya Allah," tapi rasanya tak dikabulkan oleh Allah. Bagaimana rasanya jauh antara kita dengan Allah? Maka jadikan kembali kita sebagai hamba Allah yang VIP. Bersihkan hati kita di bulan yang suci ini. Insya Allah Allah kembali merahmati kita, membelai kepala kita ketika kita merasa lelah dengan kelelahan dunia ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan, tengku-tengku umi sekalian. Mohon maaf atas setiap tutur kata yang menyakiti hati. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.